Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di dapur Mama Ninda. Di video kali ini Mama mau berbagi resep olahan dari pisang dan tepung beras. Kue tradisional ini cara buatnya sangat mudah dan bahannya sangat ekonomis. Di samping tampilannya yang unik dan menarik, rasanya juga sangat enak loh teman-teman. Cocok buat isian snack box dan berbagai acara, dan cocok juga buat ide jualan dengan modal kecil yang sangat menguntungkan. Silahkan dicoba dan resepnya sangat recommended. Bagi yang mau tahu cara buatnya, silahkan disimak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat video terbaru dari dapur Mama Ninda. Terima kasih. Langsung saja siapkan bahan dan cara pembuatan. Langkah pertama, siapkan teflon dan masukkan 150 gram tepung beras, 4 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan sekitar setengah sendok teh vanili cair. Aduk dahulu sampai bahan kering tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 400 ml santan secara bertahap dan aduk sampai tercampur rata. Lakukan sampai santan habis. Nah, ini siap dimasak dengan api kecil. Sambil terus diaduk ya, supaya nggak ada bahan yang menggumpal. Lanjut masak sampai matang atau sampai kalis. Nah, ini adonannya sudah mulai mengental, diaduk cepat ya teman-teman. Setelah kalis seperti ini, lalu matikan api kompornya dan angkat. Selagi masih panas, masukkan 4 sendok makan tepung tapioka. Aduk kembali sampai adonan kalis. Nah, ini adonannya sudah kalis dan gak menempel di spatula. Kemudian masukkan ke plastik segitiga. Yang dua bagian Mama beri warna pink dan hijau. Selanjutnya siapkan 3 buah pisang tanduk yang sudah matang seperti ini. Untuk jenis pisangnya disesuaikan saja dengan selera ya teman-teman. Yang penting pisangnya sudah benar-benar matang. Lalu kupas pisang. Kemudian potong jadi 4. Belah jadi 2. Kalau kuenya mau lebih kecil bisa dibelah menjadi 4 ya teman-teman. Dan lakukan sampai selesai. Setelah selesai dipotong, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan 100 gram kelapa parut setengah tua, lalu beri daun pandan. Beri setengah sendok teh garam dan aduk sampai tercampur rata. Jika sudah, sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan tempat pengukus, alasi dengan daun pisang yang sudah dioles dengan minyak goreng. Piring ini juga sudah dioles dengan minyak goreng. Lalu gunting ujung plastik adonan. Nah, seperti ini. Tekan ujung bagian bawahnya ya teman-teman, supaya mudah mengeluarkan adonan karena ini sangat berat. Lalu tekan dan semprotkan memanjang seperti ini. Semprotkan sekitar 7-8 garis. Nah, seperti ini. Lalu letakkan pisang di atasnya. Gulung secara perlahan supaya nggak putus dan hasilnya bagus. Nah,
hasilnya seperti ini, sangat cantik ya teman-teman. Lalu tata di atas daun pisang. Supaya nggak lengket, oles kembali piring dengan sedikit minyak goreng. Selanjutnya semprot kembali yang berwarna putih dan pink, dan lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Kemudian masukkan juga kelapa parut dan ini siap dikukus. Sebelumnya sudah didihkan air. Kemudian kukus kue nagasari gulung sekitar 20 menit. Setelah 20 menit kue nagasarinya sudah matang, lalu angkat. Nah, ini siap untuk disajikan. Siapkan piring saji dan alasi dengan daun pisang. Lalu tata kelapa parut yang sudah dikukus. Bisa dilihat ya teman-teman, kue nagasari gulungnya cantik banget dan teksturnya sangat lembut. Lalu tata di atas kelapa parut dan lakukan sampai selesai. Jika teman-teman mau coba jualan, siapkan mika ukuran nomor 7 dan alasi dengan daun pisang. Lalu tata kue nagasari gulung. Nah, seperti ini. Lalu beri kelapa parut di sampingnya. Dan lebih bagus lagi kelapa parutnya dibungkus dengan plastik ya teman-teman. Untuk meningkatkan harga jual, beri stiker ucapan terima kasih. Nah, seperti ini hasilnya jadi lebih cantik dan kekinian. Dijual dengan harga 2.500-an, dijamin laris manis. Sekarang coba kita lihat dalamnya. Ini akan mama belah dengan pisau. Dalamnya terlihat cantik dan matang sempurna. Nah, sekarang waktunya icip-icip. Saat disendok teksturnya sangat lembut. Dicoba dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya benar-benar enak, lembut, dan gurih dari kelapa parutnya, dan manisnya juga pas. Selamat mencoba ya. Semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya, bantu subscribe, like, share, dan komen. Buat teman-teman yang sudah subscribe, mama ucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum.